Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Jadi wahai orang yang memiliki iman, bertakwalah kepada Allah dan jagalah lisan ini, perkataan ini dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Dan dalam hadis juga sudah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita ngaku iman sama Allah, ngaku iman sama hari akhir, maka hendaknya kita jaganya. Ya, berkata yang baik, kalau enggak sudah diam. Ya, bahkan qaulul Arab menjelaskan salamatul insan fi hifdzil lisan. Karena keselamatan lisan ini, keselamatan manusia ini tergantung pada lisan kita. Lisannya baik, insya Allah baik pribadi ini. Lisannya buruk, buruk. Nah, maka perlu dijaga. Karena banyaknya orang tergelincir karena lisan. Bukan hanya menimbulkan masalah pada dirinya, bahkan menimbulkan chaos, kerusuhan, pertikaian itu karena lisan. Tidak jarang itu terjadi. Maka dalam berinteraksi pula kita pun harus tahu bagaimana mengimbangi orang yang kita ajak bicara. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kalimun nas biqadri uqulihim." Kita berbicara kepada manusia itu tergantung pada tingkat levelnya. Ini cocok dengan ini, kita pakai bicara dengan hal yang sama, sehingga terjadi keharmonisan dan keserasian dalam berinteraksi bermuamalah. Nah, ini penting. Maka setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin serius memperbaiki lisan kita. Yang pertama adalah muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukankah setiap perkataan kita itu akan diawasi oleh malaikat nih, raqib atid. Bahkan Allah jelas sendiri dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu kalau kita nggak pakai ilmu. Maka ini penting, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah bersihkan hati. Karena lisan ini cerminan dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah lisannya baik. Kalau hatinya ini busuk, buruk, maka lisannya keluar juga nggak beres. Ya, gitu. Maka kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW ketika ditanya, "Man afdalin nas? Ayun nasi afdal?" Manusia apa? Yang seperti apa, yang bagaimana yang mendapatkan keutamaan itu, wahai Rasulullah? Maka jawabannya 2, mahmumul qalb wassaduqul lisan. Yaitu orang yang bisa menjaga hatinya, membersihkan hatinya, bertakwa, hilangkan dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, dan yang bisa benar perkataannya, jujur perkataannya. Ini penting. Maka kita berdoa seperti, coba lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita semoga termasuk di dalamnya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nah, ini penting. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kita tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Karena apa? Awalnya biasa saja, tapi bisa keceplosan, tapi bisa malah kemadorotan, bukan kemaslahatan yang timbulkan dari lisan kita. Bukankah kita sudah mendengar sabda Rasulullah SAW, "Min husnil islami man tarkuhu ma la ya'ni." Sudah sepantasnya perangai seorang muslim, dan ajaran dari Islam juga mengajarkan, kalau kita ingin mendapat perangai yang baik, muslim yang baik, tinggalkan sesuatu yang sia-sia. Yang sering sekali yang sia-sia ini menggelincirkan kita. Bahkan karakter seorang mukmin, coba dalam surat Al-Mu'minun, ya, adil lagwi mu'ridun, yang lagun-lagun tinggalkan. Nah, ini penting, ya. Dan kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, ahabbakum akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aksanukum khuluqan. Yang paling aku cintai dan paling dekat nanti posisinya di hari kiamat, manzilahnya, makamnya di hari kiamat, tempatnya di hari kiamat, yaitu apa? Yang paling baik akhlaknya. Tetapi tidak sampai di situ, Rasulullah melanjutkan sabdanya, abghadukum wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah tantharun.
Ya, jadi yang paling jauh dan yang paling aku benci, ya, jauh tempatnya, jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Naudzubillah min dzalik. Yaitu sarsarun. Siapa itu sarsarun? Pada ahli hadis menjelaskan kasratul kalam bidunil fikr. Ngomong tanpa dipikir dulu. Nah, ini, ya. Jadi asbun, asal bunyi tanpa ilmu, bukannya kemaslahatan tadi kita katakan, tapi kemadharatan yang ditimbulkan, fitnah, menjaga lisan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kita jaga komunitas. Ketemu karakter yang nggak baik, tetap sapa, tapi jangan dekat. Karena ada babnya sendiri nanti di dalam Islam, mengambil teman yang dekat. Al-akhillah yaumaidin ba'duhum li ba'din adun kecuali orang yang bertakwa. Teman dekat bisa jadi musuhan nanti di hari kiamat, di hari akhir, kecuali orang yang bertakwa. Maka Rasulullah menjelaskan tentang ini, masalul jalisus salih, ya, kahamil mis wa nafihil kir. Jadi permasalahan itu kan yang biasa kita dengar hadis ini. Orang mengambil teman dekat, jalis itu apa? Itu perumpamaannya seperti orang yang berteman dengan orang penjual parfum dengan orang pandai besi. Ya, kalau kita nggak dapat parfumnya, nggak beli parfumnya, minimal anta jiduriha, kita mendapatkan baunya lah. Ya kan? Tapi kebaikannya itu didapatkan ketika berteman dengan yang baik. Tapi mau nggak mau, kalau kita belum merubah lingkungan dan circle kita, maka kita akan mendapatkan tadi seperti pandai besi. Baunya kita dapatkan, ya, bau nggak enaknya, dan yang lain sebagainya. Maka kita harapkan semoga ini menjadikan hal-hal yang harus kita utamakan di akhir zaman ini. Kalau tidak tahu persoalannya, diam. Banyak berdoa sama Allah, semoga terhindar dari dua fitnah besar di akhir zaman ini. Yaitu apa? Fitnah syahwat dengan fitnah subhat. Syahwat hawa nafsu, kendalikan. Subhat dengan ilmu. Banyak orang beramal tanpa ilmu, padahal ilmu itu sangat